nafas hidup kepada kami, yang olehnya membuat kami ada di tempat ini. Berkatilah kami dalam membaca firman-Mu, dan Roh-Mu memimpin kami dalam merenungkan firman-Mu, supaya kami mencapai apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu bagi diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira-kira sudah memprediksi bahwa akan ada gangguan. Oleh karena itu saya membawa Alkitab. Karena saya sepertinya dalam hati saya membayangkan akan ada gangguan, tetapi bukan karena itu sehingga terjadi gangguan. Baik, tetapi saya agak sulit membaca karena ditambah dengan usia dan lain sebagainya, maka saya berharap firman Tuhan yang kita baca bisa nanti dibacakan oleh mahasiswa yang duduk di dekat jendela. Mungkin masih bisa dapat sinar untuk bisa membaca Alkitabnya begitu ya. Kita membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Silakan. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Amin. Terima kasih. Sebuah semangat yang terus kita teladani dalam diri kita. Kita, kalau kasih kita walaupun usianya lebih dari saya, bisa membaca. Itu luar biasa. Iya, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita beri topik dulu untuk paling tidak menuntun arah renungan ini. Jadi topiknya adalah perjuangan, atau temanya adalah perjuangan. Perjuangan itu bersifat individual, tetapi juga ia bisa bersifat komunal, atau perjuangan secara bersama-sama. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam bacaan kita hari ini, ada sebuah pertanyaan yang mendasar dan tentu membutuhkan jawaban yang mendasar juga. Apakah kerjamu di sini? Itu kepada Elia. Jadi kepada Elia, sang pencipta itu bertanya kepadanya, apakah kerjamu di sini? Lalu Elia memberi jawab. Sehingga atas pertanyaan ini kita ingin memperhatikan apa jawaban yang kemudian kita dapatkan dari teks bacaan kita. Ketika kita membaca ayat selanjutnya dari ayat 9, maka kita menemukan beberapa jawaban. Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Sebenarnya Elia dalam ketakutan yang luar biasa karena baru selesai terjadi sebuah peristiwa pertarungan yang akar, pertarungan ilahi antara para nabi. Nabi mana yang kira-kira lebih hebat? Ternyata nabi-nabi Baal kalah. Elia ditolong oleh Tuhan dan ia menang. Kemudian ia menangkap semua
nabi-nabi palsu itu kemudian dimusnahkan di sebuah sungai. Dan ini menjadi sebuah peristiwa atau menjadi latar belakang pelarian Elia. Banyak secara manusia Elia takut juga. Kemudian dia melarikan diri ke Gunung Horeb. Lalu di sana dia menempati sebuah tempat yang tidak biasanya. Jadi aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi dia bekerja segiat-giatnya atau sesungguh-sungguh. Ia bekerja bagi Tuhan. Dan itu memang jelas dalam seluruh kehidupan Elia. Kalau kita bertanya, kerja itu kan berlangsung dalam tempat. Tidak ada kerja yang tidak berlangsung dalam tempat. Kerja itu berlangsung di lokasi tertentu, di tempat tertentu. Bulan yang kita baca adalah tempatnya di gunung, lalu di gua lagi. Bukan di rumah, tetapi di gua. Kemarin itu ada renungan dari mahasiswa tentang teknologi gitu ya. Ia gua menjadi pilihan Elia untuk sementara tinggal di sana, tetapi dalam konteks itu ia bekerja dengan segiat-giatnya. Jadi ternyata tempat tidak menjadi penghalang bagi Elia dalam kerjanya. Jadi tempat kerjanya itu gua. Kita bisa bayangkanlah. Saya teringat dengan seorang profesor dari saudara-saudara kita Muslim, dan profesor ini memang sangat rasional dan cukup filsafatnya juga tinggi. Tinggalnya di Indramayu. Dia bilang, manusia kalau secara bersama-sama itu otaknya turun. Maksudnya kepintarannya itu bisa menurun karena apa? Berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi kalau dia masuk di tempat-tempat tersendiri, itu mulai keluar energi-energi dalam dirinya, di kepalanya. Lalu dia kasih satu contoh. Bayangkan seorang profesor, apa kurangnya dalam diri seorang profesor? Ketika ia ikut dalam demonstrasi, ia juga mengambil batu kemudian melempar. Artinya apa? Otak sang profesor ini turun. Karena apa? Mengikuti emosi dari kelompok yang demo. Saya pikir-pikir ada benarnya. Maka kecenderungan mereka yang selalu berkuasa di tempat-tempat tertentu, itu kemampuan hati dan otak mereka itu sangat tinggi. Kepekaan mereka juga sangat tinggi. Ya, jadi kita melihat tempat kerjanya adalah gua, tetapi gua itu menjadi sebuah tempat di mana Elia bekerja sebagaimana yang dia katakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Standar ini saya kira saya juga merenung apakah saya sudah mencapai standar ini. Ya, dia bilang dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberi tempat kerja di tempat ini, dan juga Tuhan memberi ruangan melalui penyelenggara di tempat ini untuk saya menempati sebuah ruangan untuk saya bekerja di sana. Lalu saya membayangkan tempat kerja Elia, yaitu gua. Saya bilang saya bersyukur masih bisa pakai kipas angin. Mungkin Elia tidak pakai kipas angin, mungkin panas di sana. Tetapi apa prestasinya? Ia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kadang saya di atas, kalau sudah siang saya lari ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu sedikit rasa dingin di sana. Tadi pagi saya di situ, AC masih ini saya cabut.
saudara-saudara yang dikasihi, tentu kita tidak bisa menyamakan tempat kerja yang olehnya kita berprestasi dengan apa yang dialami oleh Elia. Suatu saat ada teman saya kata, waduh saya agak sulit bekerja di tempat yang panas. Saya bilang, kau jujur aja, kamu kan lahir bukan di tempat asing. Kamu lahir sama dengan saya mungkin di tempat yang panas. Jadi kita sudah terbiasa dengan panas. Jadi kamu tidak boleh sombong seperti begitu. Suatu saat saya mengajar di salah satu tempat estetik Betel Dewi. Ketika masuk itu ruangannya sangat dingin, mungkin seperti saya ada di kutub utara. Ketika keluar dari ruangan itu saya pilek. Lalu waktu saya cerita kepada mahasiswa bertanya kepada saya, mengapa Bapak pilek? Saya bilang, kami ruangan mengajarnya bukan di sini, di Aras Tamar dulu, itu di Kampung Pulau. Itu semua ruangan kuliah tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Sehingga ketika saya mengajar di tempat yang full AC dan itu sangat dingin, membuat saya mengalami sebuah masalah, yaitu pilek. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tentu kerja kita berbeda. Saya satu sisi sebagai staf di tempat ini, tetapi pada sisi yang lain sebagai dosen. Jadi sebagai staf dan juga sebagai dosen. Ada juga mahasiswa. Ada juga bapak-bapak kita dari PT. Saya yakin ya masing-masing kita sudah tahu kerja kita. Lalu ketika kita masuk ke waktu kerja, wah, luar biasa. Jadi Elia bekerja pada waktu malam. Saya tidak tahu dari jam berapa ia bekerja dan selesai jam berapa. Tetapi narasi yang kita lihat di sini bahwa ia bekerja pada malam hari. Tentu dalam hari-hari normalnya Elia bekerja sesuai dengan waktu. Saya kadang melihat teman-teman di PT gitu ya. Kalau saya turun absen, itu mereka pulangnya jam 5 gitu ya. Jam 6 ya. Ada jam 9 ya. Ya, kadang rasa tertuduh juga itu. Waktu pulang jam 4 begitu, saya kadang merenung teman-teman di PT sampai jam 9. Lalu kalau saya sampai jam 5 pulang sudah. Ya. Kalau saya bisa sampai jam 5 ya itu bisa dihitung lah. Tapi lebih banyak itu jam 4. Ya karena ya kesadaran kita masing-masing. Waktu kerja ada standarnya. Mahasiswa belajar juga ada standarnya. Waktu kuliah misalnya 16 kali pertemuan, lalu satu mata kuliah 2 SKS, maka 100 menit dipakai. Jangan sampai lebih dan juga jangan sampai kurang. Kalau kurang tidak mencapai standar, kalau lebih ya mengganggu teman-teman yang lain. Jadi soal waktu kerja, saya kira renungan ini menolong kita untuk secara pribadi bertanya di dalam diri kita untuk waktu kerja yang olehnya kita maksimalkan sebaik mungkin. Saya kadang melihat Bapak Presiden, lalu saya berpikir, ya, Presiden ini kan datang dari orang-orang perusahaan. Dan tentu orang-orang perusahaan berbeda kerjanya dengan orang-orang yang katakanlah, ya mohon maaf, karena bapak saya juga pegawai negeri, ya bisa kita prediksi lah itu. Dan betul-betul mereka menggunakan waktu secara maksimal. Betul-betul mereka menggunakan waktu secara baik. Lalu ada dialog. Dialog itu antara Tuhan yang berfirman, saya memakai istilah firman, dan Elia. Jadi Tuhan yang berbicara atau bertanya kepada Elia, dan Elia memberi jawab. Jadi ada dialog.
Saya membaca sebuah artikel, dan artikel ini lebih banyak menyoroti tentang dunia pendidikan. Dia bilang dunia pendidikan sekarang sebaiknya beralih dari ceramah ke dialog. Jangan lebih banyak ceramah, tetapi usahakan supaya ada dialog. Perbanyak dialog dalam proses belajar. Kalau ceramah ya ada juga yang ngantuk-ngantuk. Ya kalaupun siang hari ya ngantuknya lebih kencang lagi. Tetapi itu bergantung kepada sang dosen. Dulu di sini Pak Abson itu kalau bicara itu semua orang pada ketawa dan sebagainya. Saya bilang saya mencoba, tetapi saya bukan tipikal seperti ini. Saya tipikalnya orang pendiam. Tetapi kemudian belajar untuk bagaimana menjadi orang humoris. Tetapi ya saya tidak bisa menghilangkan kepribadian saya sebagai orang pendiam. Ya memang saya produknya begitu. Tapi saya bisa menata dengan beberapa sikap di dalam diri saya. Walaupun saya tidak bisa menghilangkan kepribadian saya sebagai orang pendiam. Ya, jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Lalu apa alasan bekerja? Kita memperhatikan ada etos kerja Elia. Ini istilah etos kerja sudah basi lah, mungkin sudah lasing kita dengar begitu ya. Tetapi ia terlibat dalam kerja yang saya sebut dengan kerja ilahiyah. Ada kerja ilahiyah, ada teman saya yang menggunakan istilah kerja, tapi bukan saya dengar langsung, saya dengar dari teman saya juga. Kerja tuyul katanya. Jadi tuyul itu bekerjanya tanpa ada yang menggerakkan dia, tanpa ada yang melihat dia dan seterusnya. Itu kerja tuyul katanya. Saya kira juga itu. Tapi saya bilang kita jangan menjadi tuyul begitu ya. Ya, jadi bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan karena apa? Ada beberapa alasan. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Oleh karena itu ini mendorong Elia untuk bekerja segiat-giatnya. Tetapi kemudian alasan lain adalah orang Israel meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Mesbah yang didirikan untuk tempat penyembahan kemudian dihancurkan oleh orang lain. Sehingga itu kemudian menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah semangat untuk dia bekerja segiat-giatnya. Lalu orang Israel membunuh nabi-nabimu dan tersisa ini ya. Jadi ini menjadi alasan untuk bekerja segiat-giatnya. Kemarin ada juga tanggapan seorang profesor dari Muhammadiyah. Dia bilang, saya malu menjadi profesor di Indonesia. Banyak meningkat dosen dengan berbagai macam jabatan, tetapi menurun kualitasnya. Saya pikir-pikir, nah juga. Lalu apa yang membuat orang bersemangat untuk mencari jabatan-jabatan? Tentu ada banyak alasan-alasan, tetapi yang saya tergugah dengan apa yang disampaikan oleh beliau tentang rasa malu menjadi profesor. Artinya memang dia harus mempunyai sebuah karya. Karya apa yang ia norehkan yang olehnya boleh disebut ahli di sana. Ada seorang teman saya yang sudah meninggal, semangatnya menggebu-gebu. Saya bilang luar biasa. Saya bilang saya mendukung. Saya mendukung untuk teman ini mencapai tingkat tertinggi dalam jabatan akademis. Tapi sayang bahwa Tuhan sudah memanggil. Lalu dari jawaban teks kita masuk di dalam jawaban kontekstual, dan ini secara singkat saja saya sampaikan karena di ruang ini pernah kami ditanya juga dalam rapat. Jadi tidak bisa.
Ya, dalam ruangan ini, dalam rapat kami ada pertanyaan. Rata-rata dosen di STT IKSM itu, termasuk saya dan teman-teman yang bergelar S3, itu semua asisten ahli. Memang malu juga sih, malu. Sudah dokter tapi asisten ahli, bagaimana itu? Lalu ada dorongan supaya cepat mengurus kepangkatan. Ya, lalu beberapa waktu yang lalu kita sempat telepon ke Pak Charles, lalu Pak Charles mengadakan pembinaan di tempat ini. Lalu kami ada beberapa orang mengurus kepangkatan. Ya, ini jenjangnya, ada asisten ahli, kemudian ada lektor itu ada lektor 200 dan 300, maksudnya punya ya, kredit poinnya. Misalnya tulis artikel, kemudian diterbitkan di jurnal, berapa punya, paling tidak itu. Kalau belum terakreditasi maka punya 10. Kalau sudah terakreditasi SITA maka bisa hitungannya 25. Kalau masuk ke jurnal internasional yang berpengaruh seperti Scopus, ya tentu bisa 40. Tapi untuk sampai ke sana tentu bayar juga. Jadi ada lektor 200 dan 300. Kebetulan kami memilih yang 300. Kami ada 4 orang yang memilih untuk mengurus 300. Mungkin teman-teman lain yang bergelar magister juga mengurus ini, karena kami masing-masing mengurus, sehingga kami tidak tahu dosen A memilih yang mana. Tetapi saya dengan Pak Uli, kemudian Pak Perdike, Ibu Cerita memilihnya 300 karena memang ya tingkat pendidikan kami doktor, lalu kami memilih yang 300. Lalu yang ke bawah, ya ini juga perjalanan yang panjang lagi. Tapi Pak Pastor selalu mendorong, Profesor, lalu saya bertanya, ini jalannya berliku-liku dan jalannya panjang, dan itu sangat susah. Saya bayangkan saya paling tidak 9 tahun lagi berkarir. Lalu ada 400, ya paling tidak menulis buku beberapa. Kalau buku itu 20, kalau buku teks 40. Kalau sekian kali dengan 40 ya kira-kira sudah bisa memungkinkan untuk mengurus 400. Kemudian 550, 700. Lalu ke profesor itu 850 dan 1050. Jadi ini memaksa untuk dosen harus menulis entah jurnal atau buku. Ini perjuangan. Toh? Ya, saya kira ini penjelasan saya bahwa regulasi yang dulu itu ada di Dignas, sehingga dosen-dosen teologi agak sulit untuk mencapai profesor. Maka sekarang ada perubahan sehingga orang-orang teologi bisa mengurus mulai dari asisten ahli, lektor 200 sampai 300 ini ada di Departemen Agama. Tapi kalau ke 400 dan selanjutnya sampai profesor, itu ke tempat lain, bukan di Dimas Kristennya, tetapi di tempat lain yang merupakan tempat yang umum untuk yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu ada satu website di mana dosen bisa mendaftar ke sana. Ya, itu penjelasan tadi. Jadi ada sebuah ini ada kesalahan ya. Ini harusnya di ya, agama. Di, ini bukan tetapi di salah satu bagian di Departemen Agama yang menangani jamu. Jadi ada berita baru bahwa dosen-dosen di sekolah teologi bisa sampai kepada tingkat profesor. Tadinya saya berpikir sekolah harus akreditasi B dengan istilah yang dulu. Kalau sekarang itu sangat baik. Tetapi setelah saya membaca aturan-aturan, bisa. Sekolah dalam akreditasi apapun bisa mengurus sampai kepada jabatan yang tertinggi. Tetapi tentu tidak main-main, karena harus ada artikel. Kalau Sinta 1 dan 2 syukurlah. Kalau bisa menulis artikel dan masuk ke Sinta 1 dan 2 untuk kalangan Indonesia. Tetapi kalau sudah keluar, ya itu macam-macam. Salah satunya adalah Scopus. Terus ya ini kira-kira tingkatannya. Jadi ada beberapa dosen kita ada di sini. Dulu kami ada di sini. Lalu sekarang next di sini. Ini belum. Jadi beberapa ada 4 dosen di sini.
Jadi ini perjuangan yang harus dicapai oleh dosen dari asisten ahli sampai kepada guru besar. Semua membutuhkan perjuangan. Perjuangan banyak hal. Perjuangan otak, perjuangan dompet, dan macam-macam. Ini tidak ini membutuhkan biaya. Tidak langsung jadi begitu. Lanjut. Contoh saja. Ini lalu kemarin saya WA di grup, ada yang bertanya, mana buktinya Pak? Karena belum ada SK. Saya bilang betul. Tapi saya adalah orang yang terakhir untuk dinyatakan lolos. Ya. Yang paling pertama dari teman saya yang sekarang lagi berduka, Dr. Bernike. Saya sangat terpukul sekali. Saya dalam persiapan ke sini, saya membuka WA dan saya melihat di grup ibadah. Dia menggunakan istilah bangun tidur, istilahnya tiba-tiba tidak ada. Jadi tidak ada itu saya berpikir apakah kemana begitu sehingga saya belum berani mengucapkan bela sungkawa. Saya lihat tadi di grup SPBIKS. Baru saya memastikan ada beberapa teman yang menyatakan bela sungkawa. Oh, memastikan betul istrinya sudah. Ya, itu berduka juga. Jadi istri dari dosen kita Pak Bernike meninggal. Untuk kita berduka cita. Keluarga besar itu. Ya, jadi yang pertama adalah beliau dan beliau sudah sampaikan di sini. Dia orang pertama, karena memang sebelumnya dia sudah punya lektor 200. Dia punya beberapa buku. Terus saya mungkin paling terakhir di cerita sebentar. Ada yang cerita? Kita lanjut. Ya, ini untuk memastikan saja. Buat bagian bawa lagi. Ya, pada bagian ini. Ya, jadi SK-nya belum kami dapat, tetapi sudah ada. Itu yang saya sampaikan kepada kita semua, khususnya Bapak Bina, Bapak. Beberapa dosen sudah di tingkat 2. Dan dorongan Bapak kita mudah-mudahan ada dosen yang mencapai pada tingkat yang terakhir, yaitu Profesor. Kemarin beliau masih sempat memberi dorongan kepada saya. Saya merasa untuk sampai ke sana itu sangat berat. Tapi ya perlahan-lahan kita berjuang saja. Ayo. Ya, silakan. Ini ada 4 orang. Pak Uli, Pak Bernike, ada Ibu Gerita orang dan juga saya. Jadi saya ini secara spiritual saja dari saya tempat Pak Ketua ini. Si Hite. Oh. Saya salah, harganya Pak. Saya salah di sini. Ini ya bukan si. Itu si Ombi. Jadi, saya salah. Ya, saya salah. Terima kasih. Nanti diubah ya. Ya lanjut. Ya, fungsinya apa? Kemarin itu teman saya yang sekarang berduka, PA. Apa fungsinya sih kita mengurus ini? Kalau ada salah satu teman saya dalam PA itu dia bilang untuk apa? Saya sengaja dalam sini untuk ini dan untuk umroh katanya. Jadi itu bercanda begitu ya. Saya sengaja jalan ke sana untuk tidak. Karena kalau masuk ke YouTube kan kita menjaga begitu ya. Untuk ya itu harus kita ingat, kita jaga begitu ya. Jadi itu bercanda. Lalu saya juga, Pak Ketua juga, kami bercanda begitu.
apa sih fungsinya gitu. Saya kira teman saya itu tahu, tetapi dalam kami suasana bercanda. Jadi tentu pengakuan lembaga. Kalau ada sekian, maka orang akan mengakui lembaga, walaupun eksistensi lembaga itu sudah ada. Lalu ini berpengaruh juga dalam bimbingan, khususnya skripsi. Kemudian ada kredibilitas dan kewibawaan akademis sebagai dosen tidak tetap di SPT. Misalnya kalau teman-teman diminta ngajar di luar, dalam SK itu mereka akan cantumkan CJA kita. Kalau asisten ahli malu juga sih. Beberapa tempat itu mereka tulis di situ CJA, asisten ahli. Sementara adik-adik kelas saya, mahasiswa saya sudah mungkin lebih dari saya. Ada satu alumni dari sini sudah di atas saya, dan mereka sudah masuk ke website yang tadi saya sebutkan, Dipendis Pendidikan Islam. Dan itu kalau kita mendaftar di sana memang harus lembaga mendaftar, lalu dosen-dosen mengurus untuk ke jabatan 400 dan seterusnya. Itu kita akan urus bersama. Lalu ada bisa juga untuk reviewer jurnal, kemudian mengangkat muka mahasiswa, artinya mahasiswa dalam arti yang saya punya dosen yang punya jabatan itu. Lanjut. Ya, ini contoh undangan itu di sini mereka tulis ya. Jejak kita ini karena SK saya tidak bisa kurang jelas jadi mereka sampaikan itu di SPP Berita Dunia. Kalau lanjut lagi. Ya ini paling tidak di UKI. Dan di UKI juga setiap dosen tidak tetap mereka mencantumkan di sini CJA. Saya masih asisten ahli. Jadi itu yang saya maksudkan di atas. Jadi kalau kita dipanggil oleh beberapa lembaga pendidikan, mereka akan tanya kepada kita apa CJA kita. Kita akan kirim SK-nya dan mereka akan tulis. Paling tidak itu kan mempromosikan sekolah. Ternyata sekolah itu memiliki dosen yang memiliki jabatan fungsional dosen, lektor apa. Terima kasih.